bisa share screen. Ya, sambil menunggu ya. Bang Soleh, umur saya 37, Bang. Oh, 37. 35 mudah kali ya, tapi insya Allah semua. Ini belum bisa share screen ya, mungkin hostnya. Coba bantu Pak Satria. Ya Pak, kenapa Pak? Dibantu untuk screen-nya. Saya mau masukkan PPT ini. Ya Pak, coba Pak di screen Pak. Ya. Masih belum mau ya kayaknya ya. Coba gini aja Pak, kirim bahannya ke WA saya Pak. Oh ya, agak manual jadinya ya, bentar ya. Tapi gimana caranya ya? Itu biasanya di apa hostnya ada itu ya. Biasanya sih gitu. Atau saya buat Bapak jadi hostnya aja biar mudah buat gitu screen-nya. ya. Sebenarnya gitu biasanya. Bentar ya Pak. Pak, itu udah saya jadikan host, langsung aja Pak di. Oke. Kelihatan nggak ya? Ya. Udah kelihatan Bang Soleh? Oke, kelihatan. Bapak Ibu sekalian, begini. Jadi memang menulis, saya buat judulnya pesantren menulis. Saya kira dosa teori-teori lah ya. Cuman izinkan saya untuk sekedar perkenalan aja, karena menulis buku mungkin saya mau cerita sedikit buku-buku yang saya tulis. Ini tentang saya kira nggak usah dijelaskan lagi lah ya, tadi Bang Soleh udah menjelaskan. Mungkin ada beberapa karya-karya yang sudah ditulis. Ini yang dibilang Bang Soleh tadi, menikmati indahnya sakit hati, itu 2008 dulu, usul fiqh, hukum Islam, salah, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan terbit sedang dalam editing buku saya itu nomor 11 ini poinnya tasawuf falsafi untuk orang awam. Ini ada 2000-an halaman. Mungkin mau saya cetak seri jadi 3 buku lah kira-kira. Kalau di total buku yang nasional atau yang lokal mungkin sudah hampir 30-an buku lah ya, ini yang lokal. Ini yang nasional nih. Ada yang di PT Grafindo dan seterusnya. Ini beberapa buku-buku yang mungkin sudah terbit. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di toko-toko buku lah, atau mungkin di internet kira-kira buku-buku yang mungkin saya tulis, yang mungkin disebut Bang Soleh tadi, Pak Ustadz Soleh tadi ya. Ada filsafat ilmu, hukum dalam pendekatan filsafat hukum Islam dalam maqasid dan seterusnya. Nah, ini yang metode studi Islam. Dan ini semua kebetulan yang nasional ya, yang dari Raja Wali dan Renada. Jadi di seluruh Indonesia ada gitu kira-kira. Nah, ini yang dibilang Pak Soleh, nih buku menikmati indahnya sakit hati. Buku ini langka dan memang tidak diperjualbelikan lagi Bang Soleh. Ini dikeramatkan aja buku ini. Karena sempat viral ya, ada hampir 8 kali cetak. Dan sampai di Singapura, di Malaysia juga. Jadi itu sekilas. Saya kira ini sebuah kebetulan saja kalau menurut saya. Tapi intinya memang kan girohnya di sini dia. Pertama, setelah kita mengangkatkan diri menjadi seorang akademisi, lalu dosen lah kira-kira gitu, maka Tridharma perguruan tinggi itu melekat utuh kepada diri kita. Itu yang menurut saya prinsip dasarnya. Ya, akademik, ya mengajar, lalu meneliti, riset, yang ketiga mengabdi. Dan sebenarnya menulis itu ada pada 3 aspek ini menurut saya. Nah, tinggal bagaimana mengelolanya agar dia menjadi sebuah buah karya gitu. Saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa tidak bisa kerja tidak ada lagi Superman sekarang, yang ada super team. Saya termasuk orang yang sangat memakai falsafah itu,
Jadi sama kayak kita menulis, mengajar, mengajar ya. Dosen kalau disuruh nulis secara manual, sedangkan ngajar aja udah capek-capek dia, apalagi mau menulis, kira-kira kan gitu logikanya. Ya. Lalu, tapi kan tidak boleh tidak menulis. Nah, ini juga prinsip yang seolah-olah dikotomik ya, berbentur antara satu dan yang lain. Nah, pertama aspek riset dan kepenulisan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sih bilang begini ya, mungkin kalau kita berkaca dari teman-teman yang mungkin sudah dalam tahap kampus-kampus maju ya. Bagaimana caranya? Pertanyaannya harus dijawab. Bagaimana caranya? Ketika saya mengajar, maka saat itu juga saya menulis. Nah, ini yang simbiosis. Pertanyaannya harus dijawab. Jadi kalau ada orang bilang gini, tunggulah aku masih ngajar, belum bisa nulis. Ini masih pernyataan awam ya, kira-kira gitu. Dan kita tidak boleh berhenti di ruang awam. Nah, saya kalau ditanya, sebenarnya metode yang saya pakai untuk nanti sampai ke sana, saya sekarang dulu saya masuk di model sistem makalah mahasiswa misalnya. Tapi bukan makalah itu yang saya jadikan tulisan, tidak. Saya akan meng-cross-check habis-habisan makalah mahasiswa itu dan memasukkan paham-paham atau pemahaman saya di dalam untuk selanjutnya nanti kita akan bisa terbitkan. Nah, belakangan saya tidak begitu lagi modelnya. Saya salah satu tugas mahasiswa yang saya buat di kelas itu adalah setiap saya mengajar mereka harus rekam suara saya, karena semua yang saya ajarkan itu harus mereka tuliskan, narasikan, sehingga akhirnya itu nanti bisa menjadi ide dasar lah, kalaupun tidak menyeluruh dari buku yang kita sebut. Kira-kira gitu. Jadi jangan menurut saya sih kalau dosen tidak boleh miskin cakap gitu. Dia harus rajin berbicara, menarasikan, dan belajar untuk menarasikan sesuatu secara lebih formal agar hasil daripada rekaman itu bisa lebih formal gitu. Jadi menghindarkan kalimat-kalimat non formal, misalnya woi gitu, gimana gitu ya, kira-kira gitu. Ini trik-trik yang selalu saya buat sehingga akhirnya dalam satu kelas misalnya ketika selesai mata kuliah sebelum COVID dulu, maka naskah saya sudah selesai. Nah pada saat itu saya menyedikitkan tugas mahasiswa. Bahkan kalau dalam kelas-kelas filsafat, saya buat mahasiswa tidak punya tugas. Saya bilang kepada mahasiswa, tugas kalian adalah tidak ada tugas, saya bilang. Jadi kalian nggak usah ada tugas. Kalian cuma dengar saya cakap, mengajar, tolong rekam suara saya dengan sempurna, nanti saya bagi kelompok. Ya, pertemuan pertama kelompok 1, Anda silakan narasikan semua yang saya sampaikan. Nah, jadi itu jadi kolaborasi jadinya, aspek kolaborasi antara kita dengan mahasiswa kita, ya. Mereka membantu kita untuk menarasikan, lalu nanti hasil dari narasi itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengajar. Kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga aspek pengabdian. Aspek pengabdian ini mungkin ceramah ya. Buku saya yang terakhir yang akan terbit tahun 2022 nanti itu sudah diminta oleh Prenada ya. Maka Prenada bilang lama kali naskahnya masuk nih, kira-kira gitulah. Itu adalah hasil dari ceramah saya, Pak. Jadi aspek pengabdian saya ceramah kemana-mana, karena saya biasa ceramah itu pakai silabus, memang saya ceramah itu pakai materi, maka semua hasil ceramah saya itu direkam, dituliskan ulang sehingga sampai 2000-an halaman. Kalau tidak salah 2.300-an halaman yang akan nanti saya terbitkan secara berseri misalnya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi aspek pengabdian itu menurut saya, jadi gini, ada ruang di mana orang tak memikirkan itu sebagai satu simbiosis. Jadi maksud saya simbiosis itu gini, kalau kita melakukan aktivitas secara oral, maka bisa nggak hasil dari ucapan kita secara oral ini menjadi yang mutualisme kepada hasil pemikiran kita, karena kan yang kita cakapkan adalah hasil pemikiran kita gitu, kira-kira gitu. Tinggal nanti ditambal sulam dengan referensi-referensi, saya kira gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah aspek akademik. Ini yang mengajar tadi saya katakan. Untuk trik pertama itu saran saya adalah siapkan silabus yang sesuai dengan yang diarahkan oleh kampus. Maka dari seluruh silabus itu, kalau
mekanismenya adalah